Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatir Arya Walesa dari kelas 1 Afirmasi dengan NIM 2448 201008. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi sel, organel sel, dan siklus sel. Yang pertama itu, sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup, sel memiliki organ dari sistem organisasi. Sel juga melakukan metabolisme. Sel yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Ada interaksi dan komunikasi antar sel. Sel sebagai satu penyusun struktur tubuh organisme. Selanjutnya itu perkembangan teori sel. Yang pertama itu Aristoteles dan Paracelsus, yaitu hewan dan tumbuhan sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Greu dan Malpighi, yaitu ruang kosong dibatasi di dinding selulosa yang disebut vesikula atau utricula. Yang kedua itu Brown 1831, nukleus adalah komponen dasar dan tetap pada sel sitoplasma dan karyoplasma. Yang terakhir Waldeyer, yaitu penemuan kromosom. Selanjutnya yaitu fungsi sel. Fungsi sel yaitu yang pertama itu mengambil nutrisi, yang kedua mengoksidasi, yang ketiga mengeluarkan zat sisa, yang keempat transfer senyawa, dan yang kelima itu pertumbuhan dan perkembangbiakan. Selanjutnya klarifikasi, yaitu sel eukariot dan sel prokariot ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi autotrof dan heterotrof. Sel eukariot yang memiliki membran inti, sel eukariot ini berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, multiseluler dan uniseluler. Eukariot ini bersifat aerob, yaitu organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Organel kompleks dan terbungkus. Eukariot juga memiliki membran inti sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma, memiliki nukleus, kromosom mengandung histon. Sel memiliki tempat replikasi DNA dan sintesis protein di ribosom dan sitoplasma. Pembelahan sel secara meiosis dan mitosis, membrannya mengatur tekanan. Sedangkan yang prokariot, sel yang tidak memiliki membran inti, sel ini cuma berukuran 1-10 mikrometer. Unitnya yaitu unit seluler, serta sel prokariotik ini bersifat aerobik dan anaerobik. Organel tidak kompleks, struktur DNA-nya tidak melingkar, ribosom di sitoplasma. Selanjutnya, kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi meiosis dan mitosis. Materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, serta di sel prokariot ini terjadi pembentukan diploid sebagian dengan transfer DNA searah. Sistem respirasinya yaitu secara difusi, contohnya yaitu ganggang hijau biru. Dan selanjutnya bentuk-bentuk sel yaitu uniseluler, yaitu sel tunggal yang menjalankan semua fungsi kehidupan organisme. Yang kedua multiseluler, bentuk sel yang menyusun organisme yang terdiri dari lebih dari satu sel. Batangnya atau basil yang biasanya itu pada bakteri, bulat atau kokus juga pada bakteri, memiliki badan buah kayak seperti mushroom gitu. Selanjutnya Diplococcus, Sarcina, Streptococcus dan Staphylococcus, dan spiral atau corn. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, katin, lignin, dan pektin. Yang kedua memiliki kloroplas, vakuola, paroksisom, dan glisosom. Biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Seperti inilah gambarnya, kita bisa pahami satu-satu ya. Ini ada ribosom, kloroplas,
kloroplas. Yang selanjutnya sel hewan. Yang pertama itu tidak memiliki dinding sel. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Yang kedua itu sel hewan ini juga tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Yang selanjutnya totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan. Dan seperti inilah gambar dari struktur sel hewan. Ada lisosom, ada retikulum endoplasma, centriole, vakuola, paroxisome. Selanjutnya sel bakteri, dinding sel antar kapsul dan sitoplasma mempunyai ribosom dan mesosom. Sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa pembentukan inti. Contohnya itu kayak seperti spora. Baiklah, itu dari materi 1. Kita lanjut ke materi 2, yaitu organel. Apa itu organosel? Organosel itu adalah struktur yang terdapat di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik dan penting untuk kelangsungan hidup sel. Organel-organel ini dapat ditemukan di dalam sel prokariotik maupun eukariotik. Organel sel prokariotik itu seperti ribosomnya tempat sintesis protein. Ribosom tidak memiliki membran. Dinding selnya memberikan bentuk dan perlindungan pada sel, terdiri dari peptidoglikan pada bakteri. Selanjutnya membran plasmanya memisahkan isi sel dari lingkungan eksternal. DNA sirkuler, materi genetik yang tidak terikat dalam nukleus. Pili dan flagella, struktur yang membantu pergerakan dan adhesi sel. Organel sel eukariotik yaitu nukleusnya tempat penyimpanan DNA dan pengendalian aktivitas sel. Yang kedua, mitokondria, sumber energi sel, tempat respirasi saluran berlangsung. Sedangkan ribosomnya tempat sintesis protein, dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu berperan dalam sintesis dan transportasi protein serta lipid. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang membiarkan dalam penguraian bahan-bahan seluler yang tidak diperlukan. Selanjutnya fungsi organel sel yaitu yang pertama itu energi. Mitokondria menghasilkan ATP, sumber energi untuk proses seluler. Sintesis ribosom dan retikulum endoplasma berperan dalam produksi protein. Transportasi, aparatus Golgi memodifikasi dan mendistribusikan molekul. Detoksifikasi, perioksisom dan lisosom membantu membersihkan sel dari zat berbahaya. Penyimpanannya yaitu di vakuola, penyimpanan air dan nutrisi, serta produk sampingan. Selanjutnya kesimpulan dari materi 2 ini yaitu organel sel memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kehidupan sel. Masing-masing organel bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan sel dapat berfungsi dengan baik dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah. Siklus sel itu adalah setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelah sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi dua sel anak. Yaitu proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan, dan jaringan serta reproduksi. Baiklah, ini siklus sel. Dari fiturnya jenis pembelahan prokariotik, pembelahan binar, eukariotik, mitosis dan meiosis. Sedangkan di kompleksitasnya lebih sederhana, eukariotik itu lebih kompleks dan lama. Sedangkan replikasi DNA-nya di prokariotik terjadi di sitoplasma, yang eukariotik terjadi di dalam inti sel. Organelnya tidak ada organel yang terlibat di prokariotik, sedangkan di eukariotik itu organel seperti benang yang terlibat. Siklus sel prokariotik itu yang pertama sel
Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan binar. Berikut adalah tahapan pembelahan binar, yaitu replikasi DNA. Yang pertama, DNA bakteri terbentuk sirkular direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. Yang kedua itu pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Yang ketiga, pembentukan septum. Dinding sel baru mulai terbentuk di tengah sel 4 sitokinesis. Satu, memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA yang lain. Next, kita lanjut ke materi 3, yaitu siklus sel. Siklus eukariotik, yaitu yang pertama itu selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, sel sperma, dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan 2 putaran pembelahan inti, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid adalah sel dengan 1 sel kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan versi genetik. Siklus sel eukariotik terdiri dari 2 fase utama, yaitu interfase. Persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1, fase sintesis, dan fase G2. Fase M mitotik, yaitu fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, dan telofase, serta sitokinesis. Apoptosis itu adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis yaitu kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali. Biasanya ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis ini dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan. Gangguan dari siklus sel dan kanker, yaitu gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membalas secara berlebihan membentuk tumor. Baiklah, sekian dari saya. Itu aja yang dapat saya sampaikan di resume ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.